Kenalin, aku Erlangga. Aku Gaisa. Aku Riana. Aku Hasan. Dan aku Hilmi. Di sini kami akan menjelaskan gerakan Go Digital yang ada di sekolah kami. Bagaimana keseruannya? Langsung saja saksikan videonya. Dadah! Pernahkah kalian berpikir, kenapa di setiap kegiatan-kegiatan sekolah selalu ada dokumentasi? Atau bahkan ada live streaming di kegiatan tersebut? Menurut kalian itu memang penting atau hanya gaya-gayaan saja? Nah, dari kalian dulu, di sini kita akan menjelaskan apa sih fungsi sebenarnya dari kegiatan dokumentasi dan live streaming yang diupload di sekolah di platform sosial media. Dokumentasi dan live streaming adalah salah satu bagian dari Go Digital. Go Digital sendiri berarti peralihan dari cara-cara lama menggunakan cara-cara baru dengan bantuan teknologi. Contoh gambarnya, dulu sekolah-sekolah lebih sering menggunakan foto cetak atau tulisan langsung untuk memberikan informasi dan juga dokumentasi yang ada, yang mana informasi dan dokumentasi tersebut dapat dilihat di tempat-tempat tertentu saja. Di zaman yang semuanya berjalan serba cepat ini, kita tidak bisa hanya bergantung pada informasi yang berisi tulisan ataupun foto cetak secara langsung. Dengan teknologi yang ada sekarang, kita dapat mengakses sebuah informasi ataupun dokumentasi dari sebuah kegiatan dimanapun dan kapanpun melalui internet menggunakan platform-platform media sosial tertentu seperti Instagram dan YouTube. Seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Jepara, di mana dokumentasi dan informasi sudah bisa diakses melalui internet. Hanya dengan membuka Instagram atau YouTube SMA Negeri 1 Jepara, kita sudah bisa tahu kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Jepara. Biarkan lebih paham tentang hal ini, ayo kita langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan tentang foto, video, atau dokumentasi tentang sekolah ini. Let's go! Saat ini saya sedang berada di ruang piket dan lagi bersama dengan Kak siapa? Mozer, yang selaku perwakilan dari Metafora. Di sini saya akan mewawancarai apa saja yang kita perlu wawancarai. Yang pertama, menurut Kak Mozer, kenapa dokumentasi atau informasi itu perlu di-upload ke internet? Tentunya kita perlu ngupload hasil dokumentasi kita buat di-upload ke internet itu biar orang-orang itu tahu kegiatan apa yang kita lakukan di sekolah. Terus juga itu tuh bisa jadi media penyimpanan kita kalau misal yang kita pakai misal HP atau ya intinya software yang kita pakai itu penyimpanannya penuh, kan kita bisa buka lagi di internet itu. Ya intinya gitu sih. Terus apa dampak paling terasa ketika seseorang tuh lebih cepat mengakses dokumentasi atau informasi suatu kegiatan ini? Dampak yang paling terasa itu penyebarannya tuh jadi lebih terasa efisien, terus transparan. Jadi orang itu tuh nggak perlu hadir ke sekolah ini tuh tahu ada kegiatan apa yang ada di sekolah ini. Jadi mereka nggak perlu hadir, mereka udah tahu apa yang ada di sekolah ini. Terus alat apa saja sih yang Kak gunakan untuk melakukan kegiatan dokumentasi atau informasi ini? Dan apakah alat-alat itu perlu alat yang mahal, Kak? Kalau dari alat-alat dari sekolah itu kita sudah disediain 3 kamera, 7 kamera. Satu itu kamera buat rekam, khusus rekam namanya kamera master. 3 lagi kamera buat foto, rekam juga bisa. Kamera merek Sony Mark 1 sampai 3. 3-nya lagi itu handycam merek Sony sama 1 drone. Terus biasanya kita juga pakai gimbal sama tripod biar kalau video itu lebih stabil. Nah kalau buat budgetnya aku kurang tahu soalnya kita dipinjemin dari sekolah. Cuman kalau misal masalah budget mungkin pakai HP itu udah cukup banget. Mungkin kalian bisa minjem teman kalian iPhone atau mungkin kalian sendiri punya iPhone, itu udah cukup banget buat dokumentasi. Terus bagaimana tantangan terbesar Kakak dalam melakukan kegiatan ini? Kalau buat tantangan yang pasti mental. Soalnya buat dokumentasi itu kita harus berani buat maju-maju atau dilihat orang. Kalau misal kita malu itu mungkin bisa satu momen penting itu pasti bakal hilang. Jadi kita harus benar-benar melatih mental. Terus konsisten sama kreativitas kita. Kita ini kan SMA pulangnya setengah 4 kan. Terus di SMA ini tugasnya banyak banget. Kalau kita sambil ngedit foto atau video itu bakal makan waktu kita banyak banget. Terus mungkin ada tugas kita yang keteteran atau mungkin kita yang keteteran mungkin stres. Soalnya aku pernah ngerasain itu waktu MPLS kelas 10 adik kelas, itu bener-bener aku stres banget. Jadi mungkin itu tantangannya sih, ngambil waktu banget pokoknya, itu tantangannya. Nah, jadi itu adalah wawancara dari Kak Muza sendiri. Menurut pendapatnya sendiri, bagaimana kegiatan di sekolah ini berlangsung, kegiatan dokumentasi seperti ini. Terima kasih.
Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan kenapa gerakan Go Digital untuk sebuah informasi dan dokumentasi dari sebuah kegiatan itu sangat penting dan bukan hanya sekedar gaya-gayaan saja. Dan sebenarnya jika kalian sendiri ingin melakukannya, itu kalian bisa menggunakan teknologi yang ada di sekitar kalian atau menggunakan HP kalian. Jadi, inilah cerita singkat kami tentang gerakan Go Digital yang ada di sekolah kami. Dari yang dulunya informasi dan dokumentasi tersebut hanya dapat dijangkau di tempat-tempat tertentu, sekarang menjadi lebih cepat, praktis, dan juga mudah sebab adanya teknologi. Nah, di sekolah kalian ada kayak gitu juga nggak? Share pengalaman kalian di kolom komentar, like jika suka, dan subscribe untuk keseruan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah!